Pernahkah kamu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menarik hatimu tanpa kamu tahu kenapa? Saat tanganmu menggulir layar, saat matamu mencari sesuatu tanpa tahu apa yang dicari, lalu tiba-tiba video ini muncul dan kamu klik. Kamu dengarkan. Kamu tidak berhenti. Dan di saat itu, kamu merasa seolah ada yang bicara langsung ke hatimu. Ini bukan sekadar tontonan biasa. Ini adalah pesan. Dan bukan pesan sembarangan. Ini adalah jawaban dari pertanyaan yang pernah kamu simpan dalam diam. Ini adalah pertanda dari sesuatu yang pernah kamu doakan. Kamu tidak sedang tersesat di internet. Kamu sedang dipertemukan. Assalamualaikum sahabat langit. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih sudah membuka ruang di hatimu untuk mendengar. Terima kasih karena kamu percaya bahwa video ini bukan datang tanpa maksud. Kamu sedang menyambut pesan dari langit. Di sini, di channel Ilmu Langit, kita tidak cuma bahas kisah. Kita tidak sekadar mendongeng tentang waktu. Kita menyelami rasa yang tersembunyi. Kita menggali pesan yang tidak terlihat mata, tapi bisa mengetuk jiwa. Kamu yang klik video ini adalah bagian dari skenario yang lebih besar. Kamu dipilih untuk mendengar ini, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu layak untuk diingatkan. Sebelum kita lanjut, izinkan aku tanya satu hal sederhana. Pernahkah kamu menangis dalam gelap, sujud tanpa suara, menyebut nama Allah dengan gemetar, dan berharap ada keajaiban terjadi? Jika iya, ketik 77 di komentar. Angka ini adalah simbol. Simbol dari harapan yang belum padam. Simbol dari hati yang meski luka, masih memilih bertahan. Kita sebarkan energi positif itu bersama-sama. Karena sesungguhnya, orang-orang yang bangun di sepertiga malam bukan sedang sok kuat. Mereka justru sedang mencari pegangan. Mereka tidak sedang pamer ibadah. Mereka sedang minta dikuatkan karena dunia terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Kamu adalah salah satu dari mereka. Waktu sepertiga malam terakhir adalah waktu yang disukai langit. Saat bumi sedang hening, saat dunia terlelap, disitulah para hamba yang terpilih justru bangun. Mereka mengambil air wudhu dalam dingin. Mereka bersimpuh dalam gelap. Mereka menangis bukan karena lemah, tapi karena sedang membuka jalan kepada kekuatan tertinggi. Tahukah kamu, saat kamu terbangun jam 2 atau jam 3 pagi, itu bukan gangguan tidur. Itu panggilan. Panggilan halus dari Allah yang tidak ingin kamu berjalan sendiri. Panggilan yang tidak berbunyi, tapi menggugah. Yang tidak berbicara, tapi menggerakkan hatimu. Saat kamu bangkit, mengambil air wudhu, menghadap kiblat dalam sunyi, lalu kamu mengangkat tangan dan menyebut satu demi satu namamu, keluargamu, masa depanmu, itu bukan rutinitas. Itu komunikasi antara langit dan bumi. Itu saat di mana malaikat mencatat, "Ya Rob, hambamu sedang meminta sesuatu." Dan Allah, dalam kasih sayangnya, bertanya kembali kepada para malaikat, apa yang dimintanya. Bayangkan, namamu disebut, doamu dibawa naik, tangisanmu disaksikan. Dan di saat itulah, sebuah keputusan bisa saja terjadi. Mungkin tidak langsung, tapi tidak pernah diabaikan. Saat kamu menonton video ini sekarang, boleh jadi itulah bukti bahwa doamu selama ini tidak menguap. Ia kembali kepadamu dalam bentuk pesan yang kamu butuhkan. Bukan sekadar jawaban, tapi penguatan. Bukan sekadar informasi, tapi sentuhan yang membuatmu ingin kembali lebih dalam lagi kepadanya. Kita sering berpikir bahwa yang paling dekat dengan Allah adalah yang paling banyak ilmunya, yang paling suci hidupnya, yang hafal dalil dan rajin dakwah. Tapi ternyata tidak selalu begitu. Terkadang, yang paling dekat adalah mereka yang paling sering patah, paling sering gagal, paling sering merasa tidak layak, tapi tetap memilih untuk kembali kepadanya. Kamu mungkin bukan yang paling alim, tapi kamu adalah yang paling berusaha. Tahajud bukan ibadah yang mudah. Ia menuntut pengorbanan, menuntut tidur yang dipotong, menuntut kenyamanan yang ditinggalkan. Tapi ia juga menyimpan kekuatan yang luar biasa. Ia adalah ibadah rahasia, yang hanya kamu dan Allah yang tahu, yang tidak dipamerkan, yang tidak diumumkan. Tapi justru karena itu, ia begitu istimewa. Mungkin kamu pernah merasakan sesuatu yang aneh setelah tahajud. Hati jadi lebih tenang, pikiran jadi lebih jernih, mimpi terasa lebih dalam. Seolah ada sesuatu yang disampaikan kepadamu.
Mungkin kamu tidak paham sekarang. Tapi percayalah, sesuatu sedang diatur. Dan jangan remehkan doa yang kamu ucapkan saat tubuhmu lelah. Saat matamu mengantuk. Saat dadamu sempit. Justru itulah doa yang paling jujur. Karena ia keluar bukan dari hafalan, tapi dari luka. Tahajud tidak menjanjikan hasil instan. Tapi tahajud membuka jalan yang tidak akan kamu temukan di siang hari. Jalan yang mungkin berliku. Tapi menuju tempat yang benar. Maka jika sekarang kamu belum melihat jawaban, bukan berarti doamu tidak diterima. Bisa jadi, ia sedang disiapkan agar saat sampai kepadamu, kamu benar-benar siap menerimanya. Banyak orang mengira bahwa tahajud hanya untuk orang yang saleh. Padahal tidak. Justru tahajud adalah tempat kembali bagi orang yang merasa kotor. Yang merasa jauh. Yang merasa telah kehilangan semuanya. Karena di waktu itu, kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Cukup duduk. Diam. Dan biarkan hatimu bicara. Maka jika kamu adalah salah satu yang masih memilih untuk bangkit di malam hari meski penuh luka, yakinlah, kamu sedang dituntun. Pesan ini adalah caranya Allah menjawab rasa ragu yang kamu simpan. Bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kamu dilihat. Bahwa kamu sedang berada di jalan yang tepat. Kita belum selesai. Karena di bagian kedua, kita akan bahas kenapa tahajudmu bisa diangkat ke langit. Apa rahasia di balik waktu malam yang sunyi ini? Dan kenapa sebagian orang menerima pertolongan yang ajaib setelah tahajud, sementara sebagian lainnya tidak merasakan apa-apa? Kita akan bongkar semua. Kita akan bahas 3 alasan utama kenapa tahajudmu tidak hanya sampai ke langit, tapi juga mengguncang arasi. Tapi sebelum itu, ketik 77 jika kamu merasa bahwa pesan ini sedang berbicara langsung kepadamu. Kirim energi positif itu. Siapa tahu, lewat angka itu, seseorang jadi semangat untuk bangun malam nanti. Siapa tahu, lewat komentar itu, ada yang merasa tidak sendirian lagi. Simpan rasa ini. Jangan biarkan menguap. Karena bagian kedua akan membuka mata kita lebih dalam tentang rahasia tahajud dan kenapa langit tidak pernah menolak air mata yang tulus. Kalau kamu siap, aku akan lanjutkan ke bagian 2 dengan pesan yang lebih dalam, lebih membakar, dan lebih membuka jalan bagi hati yang sedang mencari makna. Izinkan video ini menjadi lentera bagi malam-malammu yang sunyi. Sahabat langit yang masih setia mendengarkan. Kalau kamu sampai ke bagian kedua ini, berarti hatimu tidak sedang iseng. Kamu sedang dalam perjalanan. Perjalanan sunyi yang hanya kamu dan Allah yang tahu. Perjalanan yang tidak diukur dari seberapa sering kamu bercerita ke orang lain, tapi seberapa sering kamu memilih tetap sujud meski semuanya terasa gelap. Terima kasih karena kamu terus di sini. Terima kasih karena kamu percaya bahwa video ini bukan sekadar suara yang lewat di telingamu, tapi pesan yang menyentuh sisi terdalam dari hatimu. Kamu tidak sedang mencari hiburan. Kamu sedang mencari arah. Dan arah itu sedang kamu temukan, pelan-pelan, lewat pesan ini. Sebelum kita menyelam lebih jauh, aku ingin kamu merasakan satu hal. Diam sejenak. Tarik napas dalam. Lalu bayangkan detik-detik saat kamu berdiri sendiri di sepertiga malam. Tidak ada suara lain. Hanya detak jantungmu dan bisikan kecil dari hatimu. Lalu kamu sujud. Lama. Dan di dalam sujud itu, kamu menangis tanpa suara. Momen itu bukan momen biasa. Malam hari adalah waktu paling sunyi di bumi. Tapi justru saat itulah langit sedang sibuk mencatat. Di waktu itu, tidak ada interupsi. Tidak ada suara klakson. Tidak ada notifikasi. Tidak ada tuntutan. Hanya kamu dan penciptamu. Di waktu itu, doa yang kamu panjatkan bisa menembus langit tanpa hambatan. Karena tidak ada antrian. Tidak ada suara lain yang mendesak. Tidak ada waktu lain yang lebih lembut, lebih dalam, dan lebih mulia daripada sepertiga malam. Lalu muncul pertanyaan besar yang seringkali kamu simpan, tapi enggan ditanyakan. Kenapa sebagian orang merasa tahajudnya langsung diangkat? Kenapa mereka mendapatkan ketenangan, kemudahan, rezeki tak terduga, bahkan jawaban hidup yang ajaib? Apa yang membuat tahajud mereka begitu kuat sampai mengguncang arasi? Ada 3 alasan utama. 3 rahasia yang jika kamu tahu dan kamu amalkan, maka tahajudmu bukan hanya didengar, tapi bisa menjadi jembatan antara langit dan kehidupanmu di bumi. Alasan pertama, niat yang tidak tergantung dunia. Tahajud yang diangkat ke langit bukan karena panjangnya doa. Bukan karena banyaknya permintaan.
tapi karena keikhlasan yang tidak digantungkan pada hasil duniawi. Ada orang yang bangun malam bukan karena ingin kaya, bukan karena ingin dipermudah urusan, tapi karena merasa rindu. Rindu kepada penciptanya. Ia datang bukan karena ingin sesuatu. Ia datang karena merasa kehilangan arah jika tidak kembali. Dan Allah tidak pernah menolak hamba yang datang hanya karena cinta. Mereka yang sujud hanya untuk mencari wajah Allah, tanpa tuntutan, tanpa kalkulasi, justru itulah yang doanya paling cepat naik. Karena tidak ada ego di dalamnya. Hanya ada penyerahan total. Hanya ada kepercayaan penuh bahwa apapun yang terjadi, itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Mereka inilah yang ketika berdoa, tidak memaksakan jawaban. Mereka tidak bilang, "Ya Rob, kabulkan sekarang." Tapi mereka berkata, "Ya Rob, jika ini terbaik menurutmu, maka cukupkan hatiku untuk menerimanya." Doa mereka lembut, tapi kuat. Tidak keras, tapi menembus. Alasan kedua, air mata yang jujur. Tahajud adalah tempat terbaik untuk menangis. Tangisan di waktu malam tidak sama dengan tangisan di waktu siang. Air mata yang jatuh saat semua orang terlelap, memiliki getaran yang lebih dalam. Malaikat menyaksikannya. Langit mendengarnya. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakannya. Ada air mata yang tidak terlihat orang lain, tapi dicatat dengan tinta emas di langit. Banyak orang merasa malu saat menangis di hadapan manusia. Tapi di hadapan Allah, tangisan adalah bahasa paling jujur. Saat bibir tak mampu bicara, air mata menggantikan kata-kata. Dan tahukah kamu, tidak ada satupun air mata hamba yang jatuh karena rindu kepada Allah, melainkan akan diganti dengan pelipur lara yang tidak disangka. Air mata adalah bentuk penyerahan. Bukan kelemahan. Justru saat kamu menangis dalam tahajud, disitulah kekuatanmu sedang dibangun. Disitulah malaikat diperintahkan untuk mencatat, hamba ini sungguh mencintai Robnya melebihi dunia. Kamu tidak perlu menangis keras. Tapi jika kamu pernah menangis lirih saat sujud, saat malam terlalu dingin dan hidup terlalu berat, maka yakinlah, kamu sedang menyentuh sisi langit yang paling tinggi. Alasan ketiga, keyakinan yang tidak goyah. Doa tahajud yang diangkat bukan hanya karena waktu dan suasananya. Tapi karena hati yang yakin bahwa Allah akan menjawab, walau tidak sekarang. Walau tidak sesuai keinginan. Tapi tetap percaya bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Keyakinan seperti ini bukan dibuat-buat. Ia dibangun dari pengalaman. Dari luka yang terus disembuhkan lewat sujud. Dari kekecewaan yang berkali-kali ditelan, tapi hati tetap memilih percaya. Dan keyakinan seperti ini tidak bisa dipalsukan. Ada orang yang berdoa, tapi hatinya ragu. Maka doanya seperti panah yang dilepaskan tanpa arah. Tapi ada juga yang berdoa dengan hati penuh percaya. Maka doanya seperti anak panah yang melesat tepat ke langit. Tahajud yang kamu lakukan mungkin tidak membuat dunia langsung berubah. Tapi ia mengubah dirimu dari dalam. Dan perubahan dari dalam adalah permulaan dari perubahan yang jauh lebih besar. Jangan buru-buru ingin lihat hasilnya. Karena tahajud bukan transaksi. Ia adalah komunikasi. Dan dalam komunikasi yang tulus, keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk yang kamu harapkan. Tapi selalu datang dalam bentuk yang kamu butuhkan. Sahabat langit, jika kamu merasa pesan ini seperti sedang membongkar isi hatimu, ketik 77 sekarang juga. Bantu sebar energi ini ke jiwa-jiwa lain yang sedang bertanya-tanya kenapa tahajud mereka seperti tak dijawab. Tunjukkan bahwa mereka tidak sendiri. Bahwa kamu pun sedang berjuang. Dan kita semua sedang menunggu janji yang pasti ditepati. Tahajud bukan ibadah pamer. Maka jangan heran jika orang yang paling pendiam justru yang paling kuat tahajudnya. Yang wajahnya biasa saja, tapi malamnya luar biasa. Yang siangnya terlihat tenang, tapi malamnya hancur di hadapan Allah. Mereka tidak perlu tepuk tangan. Mereka tidak butuh apresiasi manusia. Karena yang mereka cari bukan pengakuan, tapi pelukan dari langit. Tahajud adalah ruang eksklusif. Tidak semua orang bisa masuk. Yang bangun malam adalah mereka yang dipanggil. Yang mampu menjawab panggilan itu adalah mereka yang diberi izin. Dan kamu, salah satunya. Jangan biarkan rasa malas dan lelah mematikan panggilan itu. Karena bisa jadi, pintu langitmu terbuka tepat saat kamu merasa ingin menyerah. Malam ini, coba rasakan lagi. Dengarkan keheningan. Bangun, meski hanya 2 rakaat. Ucapkan apa saja. Tangisi apa saja.
Dan biarkan langit mencatat doamu sebagai bukti bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Kita belum selesai. Karena di bagian ketiga, kita akan bahas tanda-tanda bahwa tahajudmu benar-benar sedang diangkat ke langit. Apa saja sinyal-sinyal yang diam-diam diberikan Allah kepadamu? Kenapa hidupmu mulai berubah meski kamu tidak sadar? Dan kenapa ada hal-hal yang dulu terasa berat, sekarang terasa lebih ringan? Kita akan membongkar semuanya dengan perlahan. Kita akan masuk lapisan terdalam dari hubungan antara hamba dan Rob-nya, di mana tidak ada kebetulan, tidak ada sia-sia. Hanya perjalanan spiritual yang membekas dan meninggalkan cahaya. Kalau kamu siap untuk dibukakan mata hati tentang rahasia tahajud yang paling dalam, tetap bersama kami. Dan sekali lagi, ketik 77 untuk menguatkan sesama. Karena siapa tahu, satu angka darimu bisa menjadi pengingat bagi orang yang sedang lelah. Siapa tahu, lewat komentarmu, ada yang kembali bangkit malam ini. Sampai jumpa di bagian ketiga, yang akan membuat hatimu semakin yakin bahwa langit tidak pernah menolak suara yang keluar dari jiwa yang tulus. Sahabat langit, kamu tidak salah menemukan video ini. Kamu sedang dijemput oleh takdir untuk lebih dekat dengan Allah, dan lebih dalam mengenal dirimu sendiri. Sahabat langit yang terus bersama sampai detik ini. Kalau kamu sudah sampai di bagian ketiga, aku tidak lagi memanggilmu sebagai penonton. Kamu bukan sekadar pendengar. Tapi kamu adalah bagian dari doa yang sedang hidup. Sebuah bukti bahwa hatimu tidak dikuasai oleh kesibukan dunia, tapi sedang diarahkan oleh cinta kepada pencipta semesta. Terima kasih untuk tetap hadir. Terima kasih karena kamu tidak menutup video ini saat sebagian orang hanya bertahan beberapa menit. Terima kasih karena kamu percaya bahwa setiap kalimat yang kamu dengar malam ini, bukan datang secara acak. Kamu tidak sedang nyasar. Kamu sedang dipertemukan. Sahabat langit, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Bukan karena ini adalah akhir, tapi karena inilah awal dari perubahan yang bisa kamu rasakan. Di bagian ini, kita akan bicara tentang tanda-tanda. Bukan tanda mistis, tapi tanda lembut yang hadir sebagai sinyal bahwa tahajudmu benar-benar sedang diangkat ke langit. Banyak orang yang rajin tahajud, tapi mereka bingung. Kenapa hidupku masih begini-begini saja? Apa Allah belum menjawab? Padahal, jawabannya kadang sudah turun. Hanya saja, kita tidak sadar. Maka disinilah pentingnya kepekaan. Karena tahajud bukan hanya tentang kamu dan sajadah, tapi tentang bagaimana semesta menjawabmu diam-diam. Tanda pertama, hatimu mulai tenang tanpa alasan. Kamu masih punya masalah. Kamu masih punya utang. Kamu masih belum tahu arah hidupmu. Tapi anehnya, kamu mulai bisa tersenyum. Kamu mulai merasa ringan. Tidak seperti dulu yang tiap hari dipenuhi rasa khawatir. Itu bukan kebetulan. Itu bukan karena kamu mulai cuek. Tapi karena hatimu sedang disucikan oleh doa-doamu di malam hari. Karena tahajud punya kekuatan yang tidak terlihat. Ia tidak selalu mengubah situasi. Tapi ia selalu mengubah cara pandangmu terhadap situasi itu. Allah sedang menenangkanmu sebelum membukakan jalan. Kamu disiapkan. Kamu dilatih. Dan ketenangan batin itu adalah modal paling mahal dalam menghadapi dunia yang riuh ini. Tanda kedua, kamu makin mudah menerima takdir. Dulu kamu sering bertanya, kenapa harus aku? Tapi sekarang, kamu mulai berkata, mungkin ini bagian dari rencana Allah. Hatimu tidak lagi memberontak setiap kali kenyataan tidak sesuai keinginan. Kamu mulai percaya bahwa semua ini pasti ada maksudnya. Menerima takdir bukan tanda lemah, tapi tanda kamu sedang tumbuh. Orang yang bisa menerima takdir, artinya hatinya sudah tidak kaku lagi. Dan tahajud yang kamu lakukan perlahan-lahan melelehkan bagian-bagian keras dalam dirimu. Allah tidak selalu langsung mengubah keadaan. Tapi Allah mengubah hatimu dulu. Agar saat perubahan datang, kamu sudah siap menerimanya tanpa resah. Tanda ketiga, rezekimu mulai mengalir dari arah tak disangka. Mungkin kamu tidak tiba-tiba jadi jutawan. Tapi tiba-tiba ada yang bantu bayar utang. Tiba-tiba ada yang transfer tanpa kamu minta. Tiba-tiba ada proyek yang lama tertunda, tiba-tiba berjalan. Tiba-tiba ada pekerjaan baru yang datang di saat kamu sudah hampir putus asa. Rezeki tidak selalu berupa uang. Kadang rezeki datang dalam bentuk teman yang baik, tetangga yang membantu, anak yang menenangkan hati, atau bahkan kesehatan yang stabil di saat banyak orang tumbang. Itulah buah dari doa yang kamu tanam saat semua orang tertidur. Sahabat langit,
Kalau kamu pernah mengalami satu dari tanda-tanda ini, ketik 77 sekarang juga. Karena bisa jadi, ada orang lain yang butuh pengingat bahwa tahajud mereka juga sedang diangkat. Mungkin satu komentar darimu bisa menjadi cahaya bagi hati yang sedang gelap. Tanda keempat, kamu dijauhkan dari maksiat secara halus. Tahajud adalah penjaga hati. Saat kamu bangun malam dan sujud dalam sunyi, kamu sedang mengisi jiwamu dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Maka jangan heran jika setelah beberapa waktu, kamu mulai merasa enggan membuka tontonan yang tidak baik. Kamu mulai malas membicarakan orang. Kamu mulai merasa tidak nyaman saat diajak berdusta atau berpura-pura. Itu bukan karena kamu jadi sok alim, tapi karena hatimu sedang dibersihkan. Dan orang yang hatinya bersih, akan otomatis menjauhi keburukan. Bukan karena takut dihukum, tapi karena merasa tidak pantas lagi melakukan hal itu. Dan semua itu dimulai dari sujud-sujud yang kamu lakukan diam-diam. Tanda kelima, doa-doa kecilmu mulai terkabul satu persatu. Dulu kamu pernah berdoa ingin makan sesuatu, tiba-tiba temanmu traktir. Dulu kamu ingin banget punya sepeda motor meski bekas, tiba-tiba ada orang yang tawarkan cicilan murah. Dulu kamu ingin banget dimudahkan urusan anak, tiba-tiba anakmu jadi lebih patuh. Itu semua bukan kebetulan. Itu semua bukan karena kamu pintar. Tapi karena Allah sedang menjawab doamu. Satu persatu. Perlahan, tapi pasti. Allah tidak pernah lupa satupun dari permintaanmu. Bahkan yang kamu ucapkan sambil menangis pelan dalam sujud yang kamu pikir tidak didengar siapapun. Sahabat langit, di bagian inilah kamu harus benar-benar sadar. Kamu tidak pernah sendirian. Kamu tidak pernah diabaikan. Tahajudmu adalah bukti bahwa kamu masih hidup secara spiritual. Dan orang yang hidup secara spiritual, tidak akan pernah benar-benar kalah oleh keadaan. Kalau hari ini kamu masih diberi napas, berarti malam ini kamu masih punya kesempatan. Jangan tunda. Karena waktu yang paling kuat untuk mendekat, adalah saat dunia sedang lelap, tapi hatimu tetap terjaga. Dan jangan takut. Karena Allah tidak pernah sia-siakan orang yang mencarinya di waktu yang paling sunyi. Sekarang, coba kamu ingat lagi. Kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar ikhlas? Kapan terakhir kali kamu berdoa tanpa mengeluh? Kapan terakhir kali kamu bangun malam, bukan karena ingin cepat dikabulkan, tapi karena ingin didengar? Jika kamu sudah pernah merasakannya, maka kamu sudah tahu rasanya didekati oleh langit. Dan jika hari ini kamu sedang kehilangan arah, maka tahajud adalah kompas terbaik yang bisa kamu pakai. Bukan untuk mendapatkan dunia, tapi untuk menemukan dirimu kembali. Sahabat langit, sebelum kita tutup video ini, izinkan aku berbagi satu pesan terakhir. Tahajud bukan solusi instan, tapi ia adalah proses yang menuntun. Kamu tidak langsung jadi kuat, tapi kamu dibimbing untuk sabar. Kamu tidak langsung bebas dari masalah, tapi kamu diberi keberanian untuk menghadapinya. Kamu tidak langsung dipindahkan dari kesulitan, tapi kamu dijadikan pribadi yang lebih tangguh di dalamnya. Dan itu semua, dimulai dari keputusan kecil untuk bangun malam, lalu sujud dalam hening. Kalau kamu merasa video ini seperti jawaban dari doa yang selama ini kamu panjatkan, jangan diam sendiri. Sebarkan. Tulis 77 di komentar. Bantu satu orang lagi agar tidak merasa sendirian. Karena bisa jadi, satu klik darimu, menyelamatkan seseorang dari keputusasaan. Tahajudmu sedang diangkat ke langit. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tulus. Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu mau tetap bertahan, saat yang lain memilih tidur. Sampai di sini dulu pertemuan kita malam ini. Tapi perjalananmu baru saja dimulai. Semoga malam-malam berikutnya, tidak lagi sepi, tapi penuh makna. Semoga kamu tidak hanya mendengar, tapi benar-benar merasa disentuh oleh pesan ini. Dan semoga, kamu termasuk dalam hamba yang jika disebut namanya di langit, para malaikat mengangguk dan berkata, itu dia. Hamba yang bangun malam, dan tidak pernah lelah mencintai Robnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di video ilmu langit berikutnya, yang semoga lebih menyentuh, lebih mendalam, dan lebih membuatmu dekat pada satu-satunya tujuan akhir dari seluruh perjalanan ini. Allah. Dan hatimu yang sedang pulang ke arahnya.